Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Gimana kabar semuanya? Baik aja kan? Jika baik ya Alhamdulillah. Jika ada yang sakit ya semoga diberi kesehatan. Ya, pada pertemuan kali ini Bapak akan menjelaskan 7 prinsip desain interior. Tapi sebelum itu Bapak akan memaparkan ulang tentang pertemuan sebelumnya, yaitu ini, kebutuhan pekerjaan desain interior. Kemarin kan sudah dijelaskan ya, kebutuhan ruang dalam bangunan, terus organisasi ruangan, yang ada zoning, terus grouping, dan sirkulasi. Sirkulasi sendiri juga dibagi menjadi 5, yaitu manusia, udara, air, cahaya, listrik, dan telepon. Bapak juga fungsi-fungsi dari organisasi ruangan. Dan kali ini Bapak akan menjelaskan 7 prinsip desain interior. Tapi sebelum itu Bapak akan memaparkan kompetensi dasar, indikator, tujuan pembelajaran, materi pembelajaran, pendekatan model, dan metode yang Bapak buat. Untuk kompetensi dasar sendiri, setiap siswa dapat memahami pekerjaan desain interior dan tujuannya dengan kegiatan pembelajaran kelompok dalam pembelajaran aplikasi perangkat lunak dan perencanaan interior gedung ini diharapkan peserta didik atau siswa terlibat aktif dan disiplin dalam kegiatan pembelajaran dan mampu bekerja sama, serta toleran dalam kelompok serta bertanggung jawab dalam menyampaikan pendapatnya. Untuk materi pembelajaran ya jelas 7 prinsip desain interior itu sendiri ya. Dan untuk pendekatan model dan metode, pendekatan Bapak akan menggunakan scientific planner, model atau strategi, discover learning, dan metodenya ceramah, diskusi, tanya jawab, dan penugasan. Ya, masuk ke inti dari pertemuan kali ini. 7 prinsip desain interior. Yang pertama yaitu proporsi, yang kedua yaitu irama, yang ketiga komposisi, yang keempat keseimbangan, yang kelima tekanan, keenam skala, dan yang terakhir kesatuan. Yang pertama yaitu proporsi ya. Proporsi merupakan kesesuaian dimensi dari elemen arsitektur dengan lingkungan sekitar dan juga fungsi serta aspek arsitektural lainnya seperti lokasi, posisi, dan juga dimensi objek lainnya. Ini berlaku pada semua desain arsitektur bangunan ya. Prinsip desain arsitektur satu ini akan lebih mudah diterapkan karena kalian bisa mengikuti standar umum yang sudah ditetapkan sehingga kalian bisa meminimalisir terjadinya proporsi yang enggak estetis pada desain arsitektur rumah yang kalian impikan. Yang kedua yaitu irama. Dalam desain arsitektur, yang dimaksud irama adalah penataan sebuah elemen yang harmonis. Elemen ini pun bisa bervariasi, mulai dari bentuk, warna, hingga perabotan dan dekor ruangan. Prinsip irama dalam desain arsitektur sendiri dibagi menjadi 2 jenis irama. Yang pertama yaitu irama statis. Dalam desain arsitektur, irama statis merupakan pengulangan dengan pola yang sama dan konsisten. Prinsip desain arsitektur irama yang kedua adalah irama dinamis, di mana faktor penentu pengulangan irama bisa lebih dari aspek dan bervariasi. Dalam desain arsitektur, contoh dari pengaplikasian prinsip irama dinamis adalah pola warna pada fasad rumah atau fasad bangunan ya, yang diselang-seling secara teratur dan konsisten. Contoh dalam warna, misalnya coklat putih, hijau. Penerapan lain dalam desain arsitektur bisa seperti penataan perabotan kursi, meja, lemari, dan lain sebagainya. Yang ketiga, yaitu komposisi. Komposisi atau sequence dalam desain arsitektur adalah penataan elemen secara keseluruhan agar alur menjadi lebih nyaman. Contoh penerapan komposisi pada desain arsitektur yang paling mudah dipahami adalah penataan dengan komposisi ruang, seperti saat ingin menata interior ruang tamu, dan lain sebagainya. Dalam desain arsitektur, setiap ruangan umumnya terbagi menjadi 3 fungsi zona, yaitu publik, privat, dan service, yang sudah dijelaskan kemarin ya. Ya, semoga saya ingat. Yang keempat yaitu keseimbangan. Desain arsitektur yang baik adalah desain yang seimbang
Untuk itulah, prinsip dalam desain arsitektur selanjutnya adalah balance, yaitu atau seimbang. Keseimbangan dalam desain arsitektur sendiri dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah keseimbangan yang simetris. Menentukan komposisi keseimbangan yang simetris terbilang cukup mudah. Cukup imajinasikan saja terdapat garis pada bagian tengah-tengah objek arsitektur, dan apakah kedua sisi memiliki visual yang serupa atau seperti reflektif. Hal ini bisa berlaku dalam penataan perabotan dan furnitur, dekorasi dinding, fasad, serta penataan denah bangunan. Yang kedua yaitu asimetris, di mana penataan sengaja dibentuk tak seimbang dengan menitik beratkan kontras pada salah satu titik atau sisi dalam ruangan. Prinsip asimetris terbilang cukup berisiko karena diperlukannya sense of art yang tinggi untuk bisa membuat komposisi desain arsitektur asimetris yang terlihat estetis dan baik. Yang prinsip kelima yaitu tekanan. Prinsip desain arsitektur satu ini juga sering disebut sebagai focal point. Sederhananya, prinsip desain arsitektur ini adalah membuat sebuah elemen kontras yang perhatian utama dari sebuah desain, baik itu dalam interior maupun secara arsitektural. Ada banyak cara mengimplementasikan prinsip ini pada desain arsitektur rumah ataupun interior. Berbagai elemen mulai dari bentuk, warna, ukuran posisi, hingga tekstur ataupun visual. Contoh penerapan sederhananya adalah penggunaan sofa unik atau beanbag berwarna mencolok seperti merah atau kuning di tengah-tengah ruangan yang didominasi warna putih. Yang keenam yaitu skala atau scale. Skala adalah perbandingan dari ruang atau bangunan dengan lingkungan atau elemen arsitektur lainnya. Pada dasarnya, skala pada desain arsitektur tak ada aturan khusus, karena skala bisa disesuaikan dengan nuansa atau kesan yang diinginkan. Misalkan, untuk mendapatkan kesan megah, kamu bisa membuat ruangan dengan tinggi yang lebih tinggi daripada ruang lainnya atau standar pada umumnya. Dan yang terakhir, yang ketujuh, yaitu prinsip kesatuan. Contoh penerapan lain dari prinsip ini dalam desain arsitektur adalah dengan penggunaan bentuk yang sama, sehingga menghasilkan komposisi yang seimbang. Misalkan, kalian menatap berbagai jenis foto dalam bingkai dengan berbentuk, ukuran, dan warna. Baik, itu saja ketujuh prinsip. Dengan mengadaptasi 7 prinsip dasar dalam desain arsitektur, mewujudkan rumah impian ataupun yang lainnya bukan lagi hal yang mustahil bagi kalian semua ya. Karena dengan ketujuh prinsip itu, dasar-dasar dari desain interior akan kalian pahami dengan jelas. Ya, apakah ada pertanyaan? Nggak ada yang bertanya? Jika beneran nggak ada yang tanya ya. Kalau nggak ada pertanyaan, Bapak akan ngasih PR. PR-nya 5 soal doang kok. Dan Bapak dikte ya, dicatat ini. Bapak nggak ngetik di layar. PR nomor 1. Prinsip irama tadi dibagi menjadi dua. Sebutkan dan jelaskan. Sebutkan ya dua tadi prinsip irama dan jelaskan tadi dua prinsip irama itu. Yang kedua, prinsip keseimbangan dibagi menjadi dua. Sebutkan dan jelaskan. Sama, sebutkan dua prinsip keseimbangan. Tadi kan prinsip keseimbangan ada dua. Itu disebutkan dan dijelaskan. Yang ketiga, berikan contoh prinsip tekanan. Prinsip tekanan itu yang focal point tadi loh, yang menentukan suatu kontras di dalam suatu ruangan interior. Itu, nah, berikan contohnya. Nggak usah dijelasin, contohnya aja. Yang keempat, menata berbagai jenis foto dalam bingkai dengan berbagai ukuran dan warna merupakan contoh dari prinsip. Sekali lagi, menata berbagai jenis foto dalam bingkai dengan berbagai ukuran dan warna merupakan contoh dari prinsip.
Gampang ya. Yang terakhir, nomor 5, jelaskan prinsip komposisi. Itu yang awal-awal tadi. Prinsip komposisi itu gampang. Yang tadi di zoning itu, publik, privat, dan service. Oke, itu 5 soal. Kumpulkan maksimal hari ini jam 8 malam. Di emailnya Bapak atau di WA Group juga boleh. Ini mahasiswa. Siswanya ada 32. 32 siswa, ntar ngumpulin, kalau udah semua ngumpulin, Bapak akan baru ngirim full materi ini, yaitu 7 prinsip, ke WA Group ya. Udah? Ada pertanyaan? Jika tidak, akhir kata, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.